BTW aku seneng banget karena banyak banget nih yang ngirim laporan-laporan mistis. Seru-seru banget lagi ceritanya. Makasih ya guys yang udah berbagi cerita ke aku. Aku tetap bacain satu-satu kok. Tapi nggak semua bisa aku ceritain di sini karena beberapa tuh ada yang menurut aku tuh terlalu sensitif gitu ya. Tapi nggak apa-apa, buat kalian yang mau ngirim laporan mistis ke aku, bisa kalian kirim ke email yang ada di atas ini nih. Oke, di Latis kali ini aku mau ceritain laporan dari teman kita yang dia ini biasa kerja di bus. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya. Ini kiriman cerita dari teman kita yang namanya Iwan. Iwan ini tuh kerja jadi kenaik bus. Dan Iwan ini bilang kalau dia ini sebenarnya penakut banget. Bener-bener sepenakut itu. Tapi sebenarnya Iwan ini nggak pernah nih lihat setan gitu, nggak pernah. Cuma dia kalau dari nonton terus kayak denger cerita horor tuh dia takut. Jadi dia emang penakut banget gitu lah. Nah karena dia emang penakut banget nih dan teman-temannya ini emang udah tahu si Iwan tuh emang penakut. Si Iwan ini tuh sampai sering diledekin sama teman-temannya di bus. Terus sama orang-orang yang biasa standby di pool. Jadi kayak mereka tuh suka nakut-nakutin si Iwan pakai cerita-cerita horor gitu. Kayak pernah nih supir busnya yang kenal sama Iwan ini cerita, katanya malam-malam dia tuh pernah lewat kayak di hutan-hutan gitu kan. Terus dia lihat ada anak kecil perempuan, looknya ya udah anak kecil perempuan gitu. Tiba-tiba nyebrang. Supirnya yang kaget langsung ngerem, tapi si supir nih ngerasa kayak udah nabrak gitu, walaupun gak berasa kayak nabrak apa gimana, tapi ini udah nabrak nih soalnya itu deket banget. Tapi pas dicek gak ada siapa-siapa. Pas dicek gak ada siapa-siapa, si supir tuh berpikir kayak, anak kecil malam-malam di hutan begini gak mungkin gak sih, mana sendirian kan, mustahil gitu ya. Terus adalah beberapa cerita yang lain. Nah gara-gara cerita supir yang lihat anak kecil itu si Iwan tuh sampai kalau ngelewatin hutan malam-malam itu dia katanya bener-bener takut, kayak was-was gitu liat kanan kiri. Karena emang si Iwan ini bener-bener penakut gitu. Kata gue mah lucu batuan. Nah sampailah ada kejadian. Katanya waktu itu tuh Iwan lagi ngenaikin bus malam jurusan Surabaya Jakarta. Malam itu katanya penumpang di bus ini tuh full, semua bangku keisi. Nah ada nih si Iwan lihat ada satu bapak-bapak jenggotan terus pakai hitam-hitam. Kalau dilihat sih ya looknya biasa aja ya, kayak kelihatannya tuh biasa gitu, nggak ada yang aneh. Ya udah bapak-bapak biasa aja gitu. Nah kalau di bus ini kan ada dua pintu ya, pintu depan sama pintu yang bagian belakang. Nah bapak-bapak ini itu duduk di depan pas pintu bagian belakang. Nah dia itu datang sendiri. Jadi di sebelahnya ini tuh ada ibu-ibu yang kayaknya nggak dia kenal, jadi nggak saling kenal gitu. Jadi ya udah gitu. Sampai belum lama busnya jalan, tiba-tiba si Iwan dengar ada ibu-ibu teriak, Mas, tolong mas, aduh mas. Kayak gitu katanya jeritnya. Di situ si Iwan langsung lari ke sumber suara dan ternyata itu teriakan dari ibu-ibu yang duduk samping bapak-bapak tadi. Yang ternyata bapak-bapak yang baju hitam-hitam itu ini kejang-kejang, terus dari hidung telinganya itu keluar darah. Bahkan kata si Iwan, pori-pori si bapak itu ngeluarin kayak darah gitu. Jadi kayak keringet tapi merah. Di situ juga busnya kan langsung melipir dulu ya. Iwan di situ kaget banget ngeliat kondisi si bapak yang tadinya oke-oke aja, tiba-tiba udah kayak gini. Di situ Iwan panik, cuma dia coba buat tenang dan ya nolong si bapak gitu. Si supir busnya juga langsung nelpon karena ini emang belum jauh dari pangkalan busnya ya. Si supir ini langsung nelpon pihak bus sana lah buat datang ke situ, bantuin. Datanglah nih beberapa orang ke situ, orang bus. Nah salah satunya ada nih yang Iwan kenal. Kita sebut aja namanya Dadang. Jadi si bapak ini itu dibawa ke rumah sakit sama pihak bus. Nah si Iwan sama si supir ini tetap jalan karena kan penumpangnya banyak ya, busnya tetap harus berangkat. Pas di jalan Iwan jujur katanya vibe bus itu udah gak enak rasanya. Sampai ada nih dua orang yang tadinya penumpang bus itu gak jadi berangkat, dia balik gitu gak jadi ikut, jadi tiketnya angus karena mereka takut itu tuh kayak pertanda buruk gitu. Pas udah jalan ini Iwan juga sempat mikir, katanya tadi pas dia ngecek si bapak yang kejang-kejang itu kan gak lama udah gak kejang-kejang nih, langsung lemes gitu badannya. Nah pas Iwan cek nih kan, itu katanya udah gak ada detak jantungnya, udah gak napas katanya. Cuma kan Iwan gak mau menyimpulkan gitu ya, jadi kayak udah pihak rumah sakit aja deh yang ngurus. Dan benar aja, tiba-tiba si Iwan dikabarin nih sama si Dadang, katanya si bapak-bapak itu pas di rumah sakit itu katanya emang udah gak bernyawa, jadi emang udah meninggal beberapa waktu yang lalu. Jadi kemungkinan ya benar, pas si Iwan pegang ini bapaknya udah gak ada. Nah Iwan ini dapet info nih kalau si bapak ini kemungkinan meninggalnya tuh karena ada pecah pembuluh darah atau apa gitu. Iwan juga kurang paham lah.
Tapi udah tuh si Iwan akhirnya sampai lah nih, sampai tujuan dengan selamat, alhamdulillah. Gak ada apa-apa tuh, selamat pokoknya semuanya. Tapi katanya setelah itu perjalanan-perjalanan selanjutnya yang pakai bus yang ini itu katanya selalu ada hal-hal aneh gitu. Bener-bener selalu. Jadi tiap bus ini berangkat pasti kayak ada aja nih ntar. Gak yang gimana-gimana sih, cuma kayak pasti ada aja nih kejanggalan-kejanggalan di bus itu. Kayak pernah nih bus ini tuh mau jalan, kondisinya full, penumpang penuh kan tuh. Tapi pas Iwan hitung penumpangnya, katanya kok hitungannya lebih terus. Dia udah bolak-balik tapi hitungannya lebih terus. Logikanya kan ya, ini bangku penumpang itu keisi semua. Kan udah bisa kehitung, oh di dalam ini jumlah bangku ada berapa gitu ya. Tapi pas dia hitung 1, 2, lebih terus pokoknya. Lebihnya tuh nggak lebih 1 apa lebih 2, lebihnya katanya bisa 3 sampai 5. Kan aneh. Terus katanya si Iwan ini sering banget nemuin ada tanah basah di bawah bangku tempat kemarin bapak yang meninggal. Gimana katanya? Dan si Iwan ini katanya tuh sering banget nemuin ada tanah basah di bawah bangku yang pas itu didudukin sama bapak yang meninggal itu. Tapi ya udah, Iwan mah ya udah bersihin aja, cuma itu katanya sering banget. Terus katanya tiap penumpang yang duduk di bangku itu kayak selalu ada aja gitu keluhannya. Padahal yang lain mah gak ada keluhan. Kayak penumpang yang ngeluh panas, terus katanya bangkunya basah. Pokoknya ada aja gitu keluhannya. Terus kalau bus ini mau nyampe di terminal ya, di pemberhentian gitu ya, itu kan beberapa bus ada yang gak lama gitu ya, berhentinya gak lama. Jadi biasanya penumpang yang mau turun di terminal itu kan udah udah berdiri kan di dekat pintu keluar, jadi biar langsung turun gitu. Nah pernah tuh kejadian itu, katanya mau nyampe di terminal nih. Terus ada nih 3-4 orang tuh yang berdiri. Iwan lihat jelas kelihatan ada orang berdiri mau turun. Tapi pas sampai di terminalnya pintu udah dibuka, gak ada yang turun. Supirnya juga lihat, tapi emang gak ada yang turun. Gak ada siapa-siapa. Jadi yang tadi diri tuh siapa? Terus beberapa kali supir yang bawa bus ini itu suka tiba-tiba melipir. Terus supirnya turun ngecek ke belakang. Pas Iwan tanya kenapa, si supirnya selalu bilang kalau ngelihat kayak ada seseorang yang berdiri di pojok bus. Tapi kan kalau ada penumpang yang berdiri, bus jalan kan pasti kayak goyang-goyang gini ya. Tapi kata dia enggak, jadi cuma diem aja gini. Kan kelihatan tuh. Gitu katanya. Cuma si supir ini karena tahu si Iwan ini emang penakut, jadi dia nggak langsung ngomong, dia ngecek dulu sendiri. Tapi pas dicek ya nggak ada apa-apa. Pernah juga nih ada pengalaman yang ngeri. Ini Iwan sendiri nih yang ngalamin. Katanya Iwan tuh pernah lihat dari kaca gitu ya. Iwan lihat di lorong bus. Iwan lihat tuh kayak ada kepala babi, tapi badannya manusia. Manusia beneran, cuma kepalanya babi. Itu kayak gitu. Tapi si Iwan udah yakin ini mah bukan menungsa ini. Jadi dia gue salah lihat. Dia cuma kayak gitu doang katanya. Dan masih banyak lagi nih kata si Iwan kejadian-kejadian aneh. Sampai akhirnya pas si Iwan ini lagi di pool gitu ya, ada nih kayak penjual di dekat sana lah yang ngajak si Iwan ngobrol, nanyain soal bapak-bapak yang pas itu meninggal itu gimana sih ceritanya. Si Iwan kan ceritain dong nih cerita. Nah ternyata di situ ada si kenalannya si Iwan, si Dadang yang dulu nganterin si bapak yang itu. Di situ si Dadang tiba-tiba nimbrung. Dia bilang gini, tapi kowe udah tahu belum Wan? Dulu itu si bapak katanya dukun loh. Hah? Yang bener dong. Gak lagi nakut-nakutin kan sampean? Enggak Wan. Pas di rumah sakit aku hubungin keluarganya. Keluarganya datang ke RS pas itu. Ada istri sama 3 anaknya. Nah anak yang paling kecil ini sempet duduk ngobrol sama saya. Yang lainnya yang ngurusin urusannya lah ya, administrasi segala macem. Nah saya kan coba nanya-nanya si bapak mau kemana segala macem gitu ya. Saya tanya-tanya si anak itu. Terus si anaknya cerita kalau si bapak ini niatnya mau ke Jakarta, mau pergi ngilmu. Karena katanya dia dapet serangan goib gitu. Jadi ini ya kemungkinan meninggalnya karena serangan itu. Terus si anaknya tuh sempat bilang gini ke saya, padahal pegangan bapak tuh udah 3 apa 4 gitu loh mas, tapi ya tetap aja kena. Gitu kata si Dadang. Di situ si Iwan langsung keinget loh semua kejadian aneh yang dia alamin di bus itu. Di situ si Iwan juga cerita nih, kalau selama ini bus itu tuh jadi aneh gitu. Suka ada kejanggalan-kejanggalan gitu, dia ceritain semuanya ke si penjual warung itu sama si Dadang. Nah si penjual ini sempat nyeletuk. Katanya kalau pegangan majikannya udah nggak ada, itu dia bingung mau kemana. Jadi kemungkinan kejanggalan-kejanggalan yang kok jadi medok, kejanggalan-kejanggalan yang Iwan alamin kayak kalau ngitung penumpang lebih 3-5 orang, itu ya pegangannya si bapak yang bingung mau kemana, jadi dia di situ. Sampailah cerita ini ke atasannya si Iwan.
Sampai akhirnya itu bus tuh nggak beroperasi lagi. Sempet berhenti lama banget kata si Iwan. Dan Iwan pernah lihat sendiri nih kalau atasannya itu kayak manggil Ustadz untuk bus itu. Kayak mungkin dibersihin kali atau gimana, Iwan juga kurang paham. Terus Iwan juga pernah lihat ada orang suruhan atasannya itu nyiramin air kembang gitu. Jadi kayak nyuci bus biasa cuma pakai air kembang. Cuma Iwan ya udah lah ya, itu udah urusan atasannya lah. Sampai katanya itu bus akhirnya jalan lagi dan nggak ada keluhan sih, ya udah biasa aja. Cuma si Iwan ini belum pernah ngenaikin di bus itu lagi. Jadi nggak tahu tuh di bus itu tuh masih ada hal-hal aneh atau udah nggak ada. Segitu aja guys cerita dari Iwan, ngeri juga ya ternyata ya. Terima kasih Iwan untuk ceritanya dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nontonin video ini dari awal sampai akhir. Buat kalian yang mau ngirimin laporan mistis juga, kalian bisa kirimin ke email yang ada di atas ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa juga buat subscribe channel ini dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan nih. Minggu depan upload nih. Yuk, see you the next video guys. Bye-bye.